Haleluya, Shalom. Kembali lagi kita dalam program Rema, restorasi melalui anugerah Allah. Karena di dalam anugerahlah saudara kita menerima segala yang terbaik dari Allah. Keselamatan, kesehatan, kesembuhan, dan segala kelimpahan hidupnya Allah dikaruniakan kepada kita karena anugerah. Dan sang anugerah itu sendiri yang turun ke dalam dunia, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dialah firman yang hidup dan dialah terang di jalan hidup kita. Firman Tuhan berkata, firman-Mu itulah, Yesus itulah, ya, pelita bagi kakiku dan terang di jalan hidupku. Jika jalan kita buntu, jika jalan kita terasa tidak ada jalan keluar di segala perjalanan hidup kita, sepertinya saudara-saudara tidak ada jalan. Yesuslah terang di jalan hidup kita yang akan membimbing kita melihat jalan-jalan yang harus kita lalui. Nah, kita kembali kepada firman Tuhan. Pembahasan kita kali ini sudah sampai di Keluaran 33. Di sini saudara-saudara, Tuhan berbicara kepada bangsa Israel bahwa Dia berfirman untuk menyuruh bangsa Israel berangkat, dan Dia akan mengirimkan kepada mereka seorang malaikat berjalan di depan mereka yang akan menghalau bangsa-bangsa yang lain di depan mereka untuk memasuki tanah perjanjian yang sudah dijanjikan Tuhan. Nah, saudara-saudara, di dalam pasal 33 Tuhan berjanji demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka, dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasan. Oh, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Rupanya saudara-saudara, Tuhan tidak ingin berjalan di tengah-tengah mereka, tidak ingin bersama dengan mereka. Saudara, tetapi Dia hanya ingin mengutus seorang malaikat untuk menyertai perjalanan mereka. Dan ketika ini didengar oleh bangsa Israel, saudara, mereka berkabung. Dikatakan bahwa ketika mereka mendengar ini adalah sebuah ancaman yang mengerikan. Apalah artinya tanpa Tuhan, saudara-saudara, dalam hidup ini? Perjalanan mereka semua karena Tuhan. Tuhanlah yang telah memilih Musa. Tuhanlah yang telah menjagai Musa. Tuhan yang telah mendidik Musa di istana Firaun, bagaimana memperlengkapi Musa di istana Firaun dengan segala ilmu dan termasuk ilmu perang, sehingga dia mengajar kepada bangsa Israel juga bagaimana cara berperang ketika menghadapi musuh-musuh mereka, saudara-saudara. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kali ini Tuhan tidak ingin bersama dengan mereka. Tuhan menyuruh mereka pergi dan akan mengutus malaikat. Dan ini bagi bangsa Israel adalah ancaman yang mengerikan. Rupanya mereka sadar kalau tanpa Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan, tanpa Tuhan berjalan bersama mereka, tanpa Tuhan membimbing, tanpa Tuhan menuntun mereka, adalah sebuah kengerian dalam kehidupan mereka. Adalah sebuah hal yang betul-betul ngeri, dan mereka merasa tidak ada gunanya hidup kalau tanpa Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara, Musa membuat kemah pertemuan khusus di luar perkemahan bangsa Israel untuk bisa bertemu Tuhan dan bisa berbicara dengan Tuhan. Lalu Musa berkata,
dalam ayat yang ke-12. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini adalah umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Musa sadar, kalau tidak ada Tuhan di tengah-tengah mereka, maka apalah yang bisa dia buat dengan bangsa itu. Dia tidak ingin pergi kemanapun. Dia tidak akan berangkat kemanapun. Siapapun utusan yang Tuhan suruh, kalau bukan Tuhan, kalau Tuhan tidak bersama-sama dengan mereka di dalam perjalanan itu. Sadarkah kita, saudara-saudara, bahwa perjalanan hidup tanpa Tuhan adalah sebuah hal yang mengerikan? Karena di dalam perjalanan hidup, saudara-saudara, musuh yang sesungguhnya bagi kita manusia, terlebih bagi orang-orang yang percaya Tuhan, saudara, adalah si iblis itu. Tidak kelihatan oleh mata. Dan hanya Tuhan yang mengenal dia 100%. Hanya Tuhan yang tahu, saudara-saudara, di mana dia, apa yang dia ingin lakukan terhadap perjalanan hidup kita. Hanya Tuhan. Dan kalau Tuhan tidak bersama dengan kita, maka kita habis, menderita, sengsara oleh segala macam tipu muslihat dan penderitaan oleh si jahat, yaitu iblis. Karena itu, saudara-saudara, kehadiran Tuhan dalam hidup itu hal yang paling utama dan yang terpenting. Bukankah Yusuf berhasil oleh karena Tuhan menyertainya? Bukankah kita melihat orang-orang di dalam Alkitab berhasil oleh karena Tuhan menyertai mereka? Dan menjadi panutan oleh setiap orang-orang yang membaca firman atau Alkitab atau kitab-kitab yang lain yang mencatat kehidupan mereka. Mengapa, saudara-saudara? Karena Tuhan menyertai kehidupan mereka. Mereka menghadapi banyak sekali tantangan. Musa harus menggembalakan sekian juta bangsa Israel, 1 juta lebih, hampir 2 juta. Dan saudara-saudara, dia harus memimpin mereka dengan berbagai pergumulan yang begitu kompleks, yang luar biasa. Kalau tanpa Tuhan, Musa tidak mungkin bisa melakukannya. Tapi karena Tuhan menyertai dia, maka saudara-saudara, Musa berhasil di jalannya. Demikian dengan kita melihat semua nabi-nabi, hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Keberhasilan mereka hanya satu, karena kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Sadarkah saudara, bahwa firman Tuhan berkata, tubuhmu adalah bait Tuhan, di mana roh Tuhan berdiam di dalam engkau. Dan dia berkata, sekali-kali aku tidak meninggalkan dan sekali-kali aku tidak membiarkan engkau. Ini satu keistimewaan buat kita. Kalau dulu bangsa Israel, saudara, hanya disertai dengan berjalan di tengah-tengah mereka. Tuhan berjalan di depan mereka, menuntun mereka. Tidak demikian dengan kita, saudara-saudara. Tuhan bukan di depan kita, di samping kiri kanan kita, di belakang kita. Dia bersama dengan kita, dia diam di dalam kita, dia tinggal di dalam kita. Dia berbicara di dalam diri kita, melalui hati nurani kita. Dia menaruh hikmat di dalam pikiran kita menghadapi segala persoalan hidup yang di depan kita.
Dia juga memberi kita kuasa wibawa menghadapi segala persoalan hidup. Karena dia di dalam kita. Ketika Roh Kudus, yaitu pribadi Allah yang ketiga, yang adalah Allah itu sendiri, dia ada bersama dengan kita. Dialah Allah yang membimbing, dialah Allah yang menuntun, dialah Allah sumber hikmat, sumber kehidupan, sumber kuasa, sumber segala sesuatu yang kita perlukan di sepanjang perjalanan hidup kita sampai ke dalam kekekalan, saudara-saudara. Dialah yang menyertai kita, dia tidak jauh dari kita. Apapun terjadi dalam diri kita, dengan diri kita, perasaan, pikiran kita, dia tidak pernah jauh sedikit pun. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Puji Tuhan. Karena itu saudara-saudara, berbicara dengan dia. Dia tidak jauh. Ketika engkau putus asa, ketika engkau mengalami berbagai keadaan-keadaan hidup yang tidak menentu di dalam engkau, di perjalanan hidupmu, dia sesungguhnya tidak pernah jauh daripadamu. Dia ada bersama dengan saudara. Kehadirannya senantiasa nyata. Engkau rasa atau tidak, dia ada. Dia hidup di dalam engkau sebagai orang-orang percaya. Karena itu saudara, senantiasalah bersyukur, menyembah Tuhan, dan bangun terus hubunganmu dengan Tuhan. Karena dia tidak pernah jauh daripadamu. Sebuah lagu berkata, dia lebih dekat dari nafasmu. Haleluya. Tanpa nafas engkau tidak bisa hidup, saudara-saudara. Tetapi dia jauh lebih dekat di dalam engkau. Dia lebih nyata daripada dekatnya nafasmu. Karena dialah sumber hidup sesungguhnya. Dialah nafas hidupmu itu, saudara-saudara. Haleluya. Karena itu bersyukurlah. Dan senantiasa hidup bergaul dengan Tuhan. Dalam segala hal, senantiasa sandarkan hidupmu dan berserah di dalam Tuhan. Karena dia mengasihi saudara, dia beserta dengan engkau. Dan kalau Tuhan beserta dengan engkau, jangan takut dengan apa yang kau sedang hadapi hari-hari ini. Serahkan kepada Tuhan. Percaya, dia selalu menolong dan menyertai sepanjang jalan hidupmu. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih karena Engkau sekali-kali tidak meninggalkan dan membiarkan anak-anak-Mu. Engkau selalu bersama kami untuk membuat kehidupan kami berhasil di segala jalan hidup kami. Demi nama Yesus, berkat-Mu atas umat-Mu. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara. Dan Tuhan selalu menyertai engkau. Sekarang sampai selama-lamanya. Itu janjinya dan nyata di hidupmu. Saya Pastor Samuel menyampaikan salam restorasi.